Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Celia Alexandra menemani Anda di akhir pekan kali ini. Ya, ini juga sekaligus menutup akhir pekan yang panjang ya Putri ya. Buat pemirsa ya. Kita tetap kerja. Dan kita akan mengupdate pemirsa rilis dari Polda Jawa Barat mengenai kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Iya, benar sekali. Polisi telah merilis satu DPO atas nama Peggy Setiawan yang diduga ini menjadi otak pembunuhan dari Vina dan juga Eki, turut serta dalam pembunuhan berencana dan juga turut serta dalam memaksa anak melakukan persetubuhan. Dan berikut informasi selengkapnya. Tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron, DPO kasus tewasnya sejoli Vina dan Eki, ditanggapi rasa syukur keluarga Vina di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tim pengacara dari keluarga yang mengunjungi keluarga Vina masih menunggu kabar resmi dari pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar yang menangani kasusnya. Tim kuasa hukum dari Hotman Paris ini berharap polisi segera menangkap 2 DPO lainnya. Mengapresiasi lah pastinya, dari sekian 8 tahun baru 1 ditangkap, kemudian ini sekarang mungkin juga sedang disidik ya. Ya artinya mengapresiasi dan tinggal yang 2 jadi PR-nya gitu. Sebelumnya polisi berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Peron setelah 8 tahun buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Kini polisi masih memburu 2 DPO lainnya yang terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan terhadap sejoli Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Iya, pemirsa dan juga Celia, kalau sebelumnya polisi merilis ada 3 DPO ya, yaitu Peggy, Andi, dan juga Dani. Tapi di siang tadi polisi merilis hanya 1 DPO. 2 DPO lainnya tidak ada lagi. Oke, ini artinya yang sebelumnya harusnya ada 11 tersangka dalam kasus ini menjadi 9 tersangka. 8 tersangka ini sudah teradili sebelumnya dan satunya adalah Peggy Setiawan. Dan berikut informasi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat. Tersangkanya saat ini PS alias Peron alias Robi Irawan. Korban 1 Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. 2 Vina meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya, memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky. Kemudian mencium dan memegang payudara anak Vina di TKP, yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya.
Ya, selain DPO yang sudah dirilis oleh polisi, polisi juga merilis modus dan juga ancaman hukum bagi Ya, betul Peggy sekali. Setiawan. Ya, karena memang Peggy Setiawan ini dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, bisa hukumannya hukuman mati, kemudian seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Ya, Putri dan juga pemirsa, tadi kita saksikan bersama bagaimana reaksi dari Ibu Peggy Setiawan. Ya, Ibu Peggy ini sempat histeris ya begitu melihat anaknya kemudian dirilis oleh Polda Jawa Barat. Dan ia tadi sempat menyampaikan juga akan memperjuangkan anaknya, membersihkan nama anaknya. Karena lagi-lagi ya, diakui bahwa Peggy ini adalah korban salah tangkap. Saya nggak terima, karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Langkah ibu ke depannya bukan gimana bu? Sudah setelah dihukum diancam sama hukuman mati sama seumur hidup itu bu? Tidak tahu, saya semua serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Saya nggak mau. Sabar bu, sabar. Ibu tetap kuat kan? Melawan, kuat melawan kan semua ini kan? Saya kuat. Demi anak ibu berani. Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya. Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Astagfirullahaladzim. Ada yang ingin disampaikan untuk pihak polisian bu? Tolong Pak, anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Itu saja Pak, saya sudah tak mampu lagi. Ya, kalau kita lihat tadi dari konferensi pers yang digelar Polda Jawa Barat usai rilis, tadi Peggy Setiawan tampaknya memberikan isyarat tangan ya untuk meminta kesempatan kepada pihak kepolisian untuk bisa memberikan pernyataan di depan awak media. Ya, tadi kita dengarkan bersama juga, Putri dan juga pemirsa, ada kata dipaksa. Berikut informasinya. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. 2. Vina meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu
melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di... Ya pemirsa, pasca penetapan tersangka oleh polisi, ibu dari Peggy Setiawan ini langsung syok dan pihak keluarga langsung menutup diri dan meminta awak media untuk segera meninggalkan rumah keluarga Peggy. Oke, bagaimana kemudian informasi terbaru dan juga bagaimana situasi di rumah Peggy Setiawan? Sudah ada rekan kami Leo Satya. Leo, bagaimana informasi terbaru di sana? Ya, Celia dan Putri serta pemirsa, memang pasca pengumuman atau konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat pada siang tadi, situasi dan kondisi di kediaman Peggy Setiawan, kediaman keluarga Peggy Setiawan ini terpantau sepi, di mana pihak keluarga sendiri meminta kami para awak media untuk sementara waktu tidak berada di sekitar rumah keluarga Peggy, untuk sedikit menjauh, di mana memang pihak keluarga menyampaikan saat ini kondisi ibu kandung dari Peggy Setiawan, yakni Ibu Kartini, dalam keadaan shock, di mana ia terguncang usai menyaksikan dan mendengar secara langsung pengumuman dari pihak kepolisian tadi. Dan pada saat mendengar tadi, ada informasi yang ingin sampaikan bahwasannya memang Ibu Peggy Setiawan ini, Ibu Kartini, menyaksikan dan mendengar secara langsung konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat ini melalui streaming begitu, dengan menggunakan perangkat telepon genggam yang dipinjamkan oleh kami awak media di sini, di mana Ibu Peggy sendiri ini tidak memiliki telepon genggam maupun televisi di rumahnya, sehingga kami para awak media pun terpaksa meminjamkan telepon genggam untuk Ibu Peggy agar dia bisa menyaksikan secara langsung. Namun usai Ibu Peggy, yakni Ibu Kartini, mendengar secara langsung konferensi pers yang disampaikan oleh Polda, kondisi kejiwaan atau kondisi kesehatan Ibu Kartini sendiri drop dan mengalami shock, sehingga dirinya pun tidak tahan mengeluarkan air mata. Sambil terbata-bata, Ibu Kartini menyampaikan pada kami bahwasannya sampai saat ini dirinya masih tidak mempercayai bahwa anaknya, yakni Peggy Setiawan, sebagai pelaku pembunuhan dari peristiwa kematian Vina dan Eki pada 2016 yang lalu. Bahkan sambil menangis dan terbata-bata, Ibu Kartini menyampaikan dan menyatakan sumpahnya akan terus memperjuangkan keadilan bagi anaknya, yakni Peggy Setiawan. Dan saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Langkah apakah yang selanjutnya diambil? Sebelumnya memang pihak kuasa hukum sempat menyampaikan rencana akan menempuh jalur pra-peradilan. Namun mengenai waktunya kapan, kami masih menunggu keterangan resmi konferensi pers yang akan disampaikan oleh pihak kuasa hukum, yang kemungkinan nanti sore akan disampaikan. Sementara demikian dari kediaman keluarga Peggy, saya kembalikan ke studio. Leo Satya Graha ada di rumah Peggy Setiawan, satu tersangka yang baru saja dirilis Polda Jawa Barat. Kita juga sudah terhubung dengan pengacara dari keluarga almarhum Vina, ada Pak Reza Pramadia. Selamat siang, Pak Reza. Siang, Mbak. Baik, Pak Reza, pasti tadi sudah mendengarkan rilis ya dari Polda Jawa Barat. Ada satu DPO, tapi dua DPO yang sebelumnya dirilis polisi ini sudah dihapuskan, tidak ada, begitu, atas nama Andi dan Dani. Tanggapan Anda, Pak Reza? Ya, memang kita sudah mengikuti dari rilis di Polda Jabar. Jadi tanggapan kami selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum, betul, pertama-tama mengucapkan terima kasih setelah dirilisnya wajah dari terduga pelaku DPO yang sebelumnya memang belum dimunculkan. Tapi kami juga agak sedikit kaget yang tiba-tiba dua terduga DPO itu dihilangkan gitu kan. Tim kami juga Mbak Putri sedang ada di Polda Jabar masih menunggu konfirmasi lebih jelas dari pihak polisian. Iya, bahkan pihak keluarga atau kuasa hukum juga sebetulnya punya 4 nama ya awalnya ya yang sudah dirilis sebelumnya ya. Ya, ada 4 nama sesuai dari BAP yang diberikan oleh kuasa hukum dari pidana. Oke, kemudian bagaimana kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan oleh kuasa hukum Vina mengenai 2 DPO lain
yang memang sudah dihilangkan oleh pihak kepolisian? Jadi kita masih menunggu kabar dari rekan kita yang ada di Polda Jabar dan akan kita semua data-data lengkap kita akan musyawarahkan langkah hukum apa yang akan kita tempuh nantinya, Mbak. Jadi kita masih tetap Pak Reza, ada menanti, informasi. menunggu. Baik, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, jadi kita masih tetap belum bisa mengeluarkan statement untuk langkah hukum apa lebih lanjut karena kita masih mengumpulkan data-data juga dan kita juga akan koordinasi juga dengan Bang Hotman dan tim yang lainnya untuk upaya langkah hukum apa yang akan kita tempuh nanti. Baik, sejauh ini apakah pihak keluarga puas dengan hasil yang dirilis pihak kepolisian? Soal 1 DPO, 2 DPO-nya lagi tidak ada, begitu? Seperti apa? Jadi kalau bicara puas tidak puas, memang ada sedikit pertanyaan dalam arti yang tadi di awal saya ucapkan dari 3 DPO yang sudah sekitar 8 tahun, terus sekarang tiba-tiba berubah menjadi 1 DPO, itu juga ada sedikit pertanyaan. Tapi ya mungkin dari pihak kepolisian nanti akan bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Dan juga kita juga akan tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan ini. Oke, Pak Reza Pramadya, terima kasih atas tanggapannya. Dan kita berharap memang nanti kasus dari pembunuhan Vina di Cirebon ini akan segera terungkap. Baik, terima kasih. Sehat selalu, Pak Reza. Ya pemirsa, usai jeda kita akan kembali lagi untuk membahas dan mengulik kasus dari Vina, pembunuhan Vina di Cirebon. Usai jeda berikut. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Tadi juga ada momen menarik ya di usai rilis yang digelar oleh Polda Jawa Barat di mana Peggy Setiawan ini tampak memberikan isyarat tangan seolah-olah ia ingin memberikan pernyataannya kepada awak media. Iya, tadi juga kita saksikan bersama ya, juga Putri dan juga pemirsa, bagaimana ada kata dipaksa yang keluar dari mulut Peggy Setiawan. Seperti apa ini informasinya? Sidang pengadilan. Mas Peggy bicara aja, Mas. Itu harus didampingi oleh. Kenapa, Mas? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib, rekan-rekan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Tidak. Ya. Mau panggilan saya itu. Silakan. Jadi Apa panggilan nama gaul saya? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Ya, Aep yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dari pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat Jumat kemarin mendapatkan penawaran perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sejumlah komisioner LPSK mendatangi Aep untuk menawarkan perlindungan tersebut. Tawaran dari LPSK itu belum dijawab Aep. Nama Aep mencuat setelah disebut-sebut kembali oleh sejumlah kuasa hukum terpidana kasus yang ternyata menjadi misteri rumit ini. Aep baru-baru ini juga kembali diperiksa oleh polisi yaitu Dirkrimum Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon. Ia ditanyai seputar Peggy Setiawan alias Peron yang diumumkan polisi masuk DPO atau buronan kasus ini. Aep mengatakan Peggy yang baru-baru ini ditangkap benar berada di lokasi saat kejadian pembunuhan pada 2016 silam. Baik, dan tadi memang dirilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian, memang penetapan tersangka untuk Peggy Setiawan ini berdasarkan keterangan saksi, di mana salah satu saksi kuncinya adalah Aep. Iya, ini kita memang sudah mengetahui ya Putri dan juga pemirsa, Aep ini memang sudah muncul sejak 8 tahun yang lalu, namun kita ketahui bersama di persidangan di 8 tahun yang lalu nih Aep tidak hadir di persidangan tersebut. Ya, BAP-nya hanya dibacakan namun ia tidak hadir di persidangan. Kalau dari rilis polisi tadi kita juga mendengarkan bagaimana keterangan sejumlah saksi, baik itu saksi kunci Aep maupun saksi dari para terpidana lainnya yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini turut serta ikut memukul
dan juga melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun juga pemerkosaan kepada Vina dan juga kekasihnya Eki yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Kita nanti akan ajak atau hadirkan juga AF, saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan sikap politiknya dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan di hari ketiga ini. Ya, apakah nanti sikap politik PDIP akan berada dalam pemerintahan atau justru berseberangan oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Dan kita simak informasi selengkapnya dari reporter TV One Ikro Anggana dari Rakernas PDIP. Ya baik, selamat siang pemirsa. Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan hari ketiga, hari yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat ataupun para simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Karena hari ini akan ada pengumuman dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan sikap partai politik ke depan. Apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan atau justru berada di luar pemerintahan? Terminologi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini adalah tidak bekerja sama, bukan koalisi maupun oposisi, karena sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia sendiri sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial bukan parlementer. Untuk membahas seluruh rangkaian agenda PDI Perjuangan selama hari pertama sampai hari ketiga saat ini saya tengah bergabung bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Hubungan Luar Negeri Bapak Ahmad Basarah. Selamat pagi Mas Ahmad Basarah. Pagi Bung, selamat pagi pemirsa TV One. Ini sebentar lagi Ibu Mega akan mengumumkan pidato politiknya. Tapi kita akan berbicara mengenai hari pertama sampai hari ketiga. Bagaimana jalannya konsolidasi nasional tahun ini, Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan, pelaksanaan Rapat Kerja Nasional kelima PDI Perjuangan telah berjalan dengan lancar dan sangat baik ya, dan penuh kekhidmatan. Rakernas yang dibuka dengan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan telah memberikan inspirasi kepada seluruh peserta Rakernas di dalam membahas, merumuskan, dan memutuskan hal-hal strategis menyangkut kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara. Artinya Ketua Umum nanti akan mendengarkan rekomendasi internal dari partai dan nanti akan menyampaikan keputusannya pada siang hari nanti ya Mas ya. Namun ini yang terakhir mungkin jadi pertanyaan, apakah sikap partai PDI Perjuangan ini akan diumumkan pada Rakernas hari ini atau nanti pas Kongres tahun 2025 mendatang, Mas? Pertama, kita tunggu dulu ya, secara formal organisatoris saya tidak bisa mendahului keputusan resmi Rakernas karena baru akan dilaporkan oleh pimpinan sidang komisi masing-masing. Dalam sidang paripurna ini baru kemudian diambil keputusan. Setelah itu keputusan diumumkan, kita akan lihat apa bunyi keputusannya. Kalau bahasa hukumnya apa amar putusannya. Lalu setelah itu bagaimana Ketua Umum menindaklanjutinya, itu dikembalikan pada hak prerogatif yang dimiliki oleh Profesor Dr. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemegang mandat hak prerogatif itu sendiri. Baik, artinya masih menunggu paripurna dan kita akan menantikan bagaimana sikap politik PDI Perjuangan selama 5 tahun ke depan. Terima kasih atas bincang-bincangnya Mas Ahmad Basarah. Semoga hari ini lancar dan sukses terus acaranya. Terima kasih. Itu tadi pemirsa wawancara saya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan. Kita akan nantikan kejutan apa yang akan terjadi dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan hari ini. Lalu bagaimana situasi terkini di Rakernas kelima PDI Perjuangan yang merupakan hari terakhir dan akan merilis sikap politik dari Partai PDI Perjuangan? Sudah ada rekan kami Kurnia Amal di Rakernas PDI Perjuangan saat ini. Kurnia Amal, silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi di sana? Baik, selamat siang Celia dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, memang untuk Rakernas kelima PDI Perjuangan ini masih digelar, di mana untuk saat ini memang sudah dilakukan atau sedang berlangsung sambutan dan juga pidato penutup dari Rakernas kelima dari Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Adapun memang untuk Rakernas kelima PDI ini digelar selama 3 hari dari tanggal 23 Mei 2024 yang lalu hingga hari ini tanggal 26 Mei 2024 yang lalu. Dapat kami informasikan kepada Anda memang untuk fokus dari Rakernas hari ini atau Rakernas kelima PDI Perjuangan ini ya ada
3 fokus yang menjadi perhatian utama yang saya catat. Yang pertama adalah evaluasi hasil Pilpres 2024 dan juga pemilihan legislatif 2024, dan juga di Rakernas kelima PDI Perjuangan ini juga membahas terkait strategi pemenangan pilkada dari PDI Perjuangan sendiri di tahun 2024 yang mana akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Dan dapat kami informasikan kepada Anda juga di Rakernas kelima PDI Perjuangan ini juga membahas tentang sikap dari PDI Perjuangan terkait pemerintahan atau transisi pemerintahan yang baru. Lalu seperti apa sikap dari posisi dari PDI Perjuangan ini nantinya saat ini sedang dibahas terkait bagaimana sikap dari PDI Perjuangan yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Adapun tadi jika kita bisa review hari ketiga ini sudah dimulai dengan rapat paripurna ketiga secara internal di mana yang dihadiri oleh ribuan kader PDIP dari seluruh Indonesia untuk merumuskan dan juga sebagai platform konsolidasi para relawan PDIP dari seluruh Indonesia. Dan juga pemirsa, Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga memberikan arahan secara langsung kepada internal dari PDI Perjuangan, dan tadi untuk acara penutupan ini sudah digelar sekitar pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun pemirsa, jika kita lihat memang untuk kemarin sambutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada pembukaan acara Rakernas PDIP kelima ini ada beberapa poin yang menjadi perhatian di mana Megawati Soekarnoputri ini juga melihat bahwasannya acara Rakernas ini sebagai bentuk konsolidasi dari kader-kader yang berada dari seluruh Indonesia. Dan juga kemarin telah ditetapkan dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri terkait ketua pemenangan nasional dari Pilkada 2024 yang akan datang. Demikian laporan saya langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal dari Rakernas kelima PDI Perjuangan. Ya, kita beralih ke informasi lain ya. Informasi lainnya ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi perundungan 2 orang remaja ke seorang remaja lainnya terjadi di sebuah masjid di perubahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, aksi tersebut terekam kamera pengendara dan viral di media sosial. Perundungan weh. Pindahannya bang. Teriaki saya. Aksi perundungan 2 orang remaja terhadap seorang remaja terjadi di depan Masjid Ar-Rahman, Perumahan Grand Rahmani, di Jalan Poros Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut sempat terekam oleh kamera pengendara mobil yang tengah melintas. Dalam video berdurasi 6 detik itu, terlihat kedua remaja memukuli dan menendang korban yang sudah tak berdaya tergeletak di tanah. Usai viral, aksi perundungan tersebut membuat warga resah dan berharap aparat kepolisian dapat menangkap para pelaku yang sadis itu. Kalau di grup RT kita ini belum ada yang ini yang melapor ya. Oh, berarti kejadian juga belum ditahu Pak ya kapan itu? Belum ditahu kapan kejadiannya itu. Okay. Tapi kalau dari video ini kejadian di mana Pak? Di Grand Rahman. Di Poros Pacerakang itu ya. Hingga saat ini baik korban maupun pelaku tidak diketahui identitasnya. Polisi juga belum menerima laporan penganiayaan yang dilakukan 2 remaja tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda kita akan kembali mengupdate kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kita akan hadirkan saksi kunci, yakni Aep yang akan berbincang langsung bersama dengan kita. Usai jeda berikut pemirsa. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, dan saat ini sudah kami hadirkan bersama dengan kami melalui Zoom ya, tentunya untuk berbincang mengenai apa sih sebenarnya motif dari pembunuhan nih. Kita mengenal saksi kunci. Iya, saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina. Kesaksian langsung dari Aep
yang memang merupakan saksi kunci. Halo Aep, sudah terhubung dengan kami? Halo? Ya, halo. Ya, halo. Ya, boleh disampaikan apa kemudian kesaksian yang selama ini disampaikan kepada polisi mengenai kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini? Ya, yang disaksikan sama saya ya yang saya tahu aja ya, Pak ya. Jadi, ya, mengenai apa? Apakah mengenai apakah melihat langsung peristiwa tersebut, kemudian juga dari yang kita saksikan bersama ada 9 tersangka yang memang disampaikan oleh polisi? Ya. Yang saya tahu itu ya waktu pas saya lihat itu mereka itu dikejar ya, Mbak ya, dilempari batu, terus dikejar. Habis itu udah saya tidak tahu lagi kesananya. Baik, Kang Aep, polisi baru merilis 1 tersangka baru, yaitu Peggy Setiawan. Apakah banyak yang meragukan ya? Publik masih meragukan benarkah ini pelakunya atau bukan begitu ya? Kalau dari kesaksian Kang Aep sendiri, benarkah Peggy Setiawan ini yang pada saat itu menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki? Kalau kita bicara dari otak pembunuhan, saya kurang tahu ya, Pak. Otaknya itu siapa, entah itu siapa, saya kurang tahu ya, Mbak. Yang jelas di kesaksian itu saya melihat gitu. Saya mengenal wajah, tapi saya tidak mengenal nama. Baik. Peggy ada di lokasi pada saat kejadian itu ya? Iya, Pak. Berarti benar ya, wajahnya ini sama seperti yang ada di tempat kejadian saat itu? Iya, benar, Pak. Sama. Baik. Baik, Mas Aep, pada saat kejadian mungkin boleh kita kilas balik sedikit. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Apa aktivitas dari Kang Aep? Dan kemudian berapa banyak sih orang yang ada di lokasi itu? Ya, aktivitas saya waktu itu di sana bekerja, Pak ya. Bekerja di cucian mobil di samping SMP 11. Baik, berarti Kang Aep melihat langsung pada saat penyiksaan atau pengejaran terhadap korban ini? Kalau bicara penyiksaan, mereka itu dibunuh atau diperkosa, saya tidak tahu ya, Pak. Yang saya tahu itu si korban itu melintas, lalu dilempari batu, habis itu dikejar, Pak. Oke. Tuh. Oke, Mas Aep, kalau kita misalnya kilas balik sedikit di tahun 2016, ini sempat sudah dimintai untuk hadir dalam persidangan, namun berhalangan untuk hadir. Bisa diceritakan, apa kemudian menjadi penghalang kehadiran di persidangan waktu itu? Di waktu saya dimintai untuk hadir sidang itu, saya memang tidak hadir, Mbak ya. Kebetulan saya juga takut di situ. Kebetulan kan dari pelaku-pelakunya itu berdekatan, Mbak, dari tempat lokasi kerja saya. Oke, tadi juga polisi kan menyampaikan, Kang Aep, bahwa memang sudah menjadi kebiasaan geng motor ini melempari para pengendara yang melintas di sana. Memang benarkah aktivitas dari mereka yang selama ini Kang Aep lihat? Benar, Mbak. Jadi sebelum kejadian ini juga sudah sering, Mbak. Gitu. Baik, Kang Aep, boleh diceritakan apakah mereka ini dari 8 orang yang sudah ditahan, kemudian juga 1 orang lainnya yakni Peggy Setiawan, ini sering nongkrong di area sekitar sana? Iya, Mbak, sering. Berarti ini setiap hari ya melihat tongkrongan itu berada di lokasi? Iya, sering saya, Mbak. Sering melihat mereka itu nongkrong di depan SMP 11. Oke, Kang Aep, apakah nanti di persidangan Peggy Setiawan Kang Aep akan hadir untuk memberikan pernyataan, Pak? Insya Allah saya pasti hadir, Pak. Oke, artinya sudah merasa yakin dan tidak takut lagi ya, Kang Aep. Apakah LPSK juga sudah melindungi saat ini? Bagaimana informasinya, Kang Aep? Sudah, Mbak. Dari pihak LPSK sudah menghubungi saya. Waktu itu datang juga ke sini, ke lokasi saya gitu.
cuman dari saya lagi berunding dulu, Mbak. Oke, baik Kang Ayep, berarti nanti dipastikan untuk hadir ya dalam persidangan nanti, karena kita juga ketahui sudah dilindungi dari LPSK, seperti itu ya? Ya. Oke, Mas Ayep, terima kasih banyak hari ini sudah memberikan informasi kepada kita dan berbincang bersama dengan kita. Semoga kita harapkan nanti di persidangan semua dilancarkan dari kesaksian Mas Ayep. Selalu, Kang Ayep. Sehat selalu. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Ini sepertinya membuat kita lapar ya, karena di segmen ini kita akan hadirkan rekomendasi kuliner. Tahukah Anda di Kabupaten Bantul ini memiliki tempat makan mie? Kamu suka bakmi ya? Oke, suka banget Putri, dan pastinya nih pemirsa juga pengen tahu bakmi seperti apa sih yang dihadirkan di sana? Berikut informasinya. Ribuan pengunjung Sabtu siang kemarin memadati kawasan Pantai Baru Bantul, Yogyakarta untuk menghadiri Festival Kuliner Mataraman dengan agenda utama pemecahan rekor muri jumlah pincut mie letek terbanyak. Mie letek adalah kuliner asli dari Bantul yang terbuat dari tepung tapioka. Letek dalam bahasa Jawa berarti kusam. Mie tersebut terlihat berwarna kusam namun rasanya sungguh lezat. Ratusan anggota kelompok wanita tani atau KWT berhasil membuat mie letek sebanyak 5.344 pincut alias piring yang terbuat dari daun pisang. 5.344 pincut mie letek kemudian dibagikan secara gratis kepada ribuan pengunjung yang sudah menunggu sejak pagi. Kita menggelar festival kuliner Mataraman, khususnya mie letek, di mana di Bantul ini sudah mentradisi sejak zaman dulu dan diminati oleh masyarakatnya. Masyarakat Bantul DIY itu suka mie. Maka kalau Anda mencari warung bakmi yang banyak, datanglah ke Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul ini punya warung bakmi yang paling banyak di daerah istimewa Yogyakarta, dan diantaranya disajikan mie letek seperti yang hari ini kita festivalkan. 5.344 pincut mie letek ini berhasil masuk Museum Rekor Indonesia dengan jumlah pincut mie letek terbanyak. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Waduh, kayaknya enak ya makan bakmi di Bantul, Yogyakarta. Tapi kayaknya dengan kondisi kita yang masih bekerja itu terlalu jauh ya. Kamu punya rekomendasi nggak? Kira-kira mungkin yang di Jakarta nggak terlalu jauh, biar nanti kita habis siaran bisa langsung menuju ke sana. Oke Putri, aku punya rekomendasi untuk Putri dan juga pemirsa tentunya. Ini dari Blok M Square, sudah ada kuliner di sana yang sangat nikmat dan juga menggiurkan. Sudah ada rekan kami, ada Shena Damayana di sana yang akan memberikan kita informasi mengenai kuliner di sana. Shena, seperti apa keseruannya dan makanan apa saja yang akan Shena rekomendasiin ke Putri dan juga Celia hari ini? Ya, Celia dan juga Putri, ini adalah hari terakhir libur panjang yang sudah dimulai dari hari Kamis 23 Mei sampai hari ini, dan tentu masyarakat di sini banyak yang mencari destinasi entah itu wisata maupun kuliner. Kebetulan di tempat saya mengabarkan, yaitu di Blok M Square, sekarang sedang dilaksanakan Pergi Kuliner Festival Lintas Rasa, di mana terlihat kondisi terkini. Celia dan juga Putri, memang di sini sudah ada hampir lebih dari 50 tenan dan juga 300 menu lebih dari genre makanan yang berbeda-beda yang telah disediakan. Nah, tadi sempat ditanyakan apa saja menu yang saya rekomendasikan pada hari ini. Nah, kebetulan sudah siap juga di meja saya. Ini sudah ada beberapa menu. Salah satunya ada dimsum, sosis, serta ada dessert yang nanti kayaknya ini dicobain di akhir aja kali ya. Nah, pertama kita langsung aja ke sosisnya. Kita bakal cicipi selezat apa sih kira-kira makanan di festival ini. Oke. Dengan harga yang bervariasi, tentunya banyak pilihan untuk Anda bisa memilih mana makanan yang worth it atau makanan yang nantinya pasti ada makanan yang mahal yang juga
bisa Anda pilih yang lain. Nah, untuk informasi juga, Anda yang belum ke sini, Anda bisa datang ke sini karena dibuka selama 11 hari, dimulai dari tanggal 23 Mei sampai 2 Juni 2024, di mana ada diskon menarik juga untuk Anda yang masih pelajar. Ketika Anda menunjukkan kartu pelajar Anda, bisa dikasih voucher belanja sebanyak 50.000. Juga untuk Anda yang men-share festival ini ke 3 grup keluarga, nanti ada diskon menarik untuk Anda. Nah, kita ke menu yang selanjutnya. Ada dimsum. Tentunya ini sangat, wah ini favorit saya kalau ini. Kita coba dulu ya. Pertama tanpa bumbu dulu, kita coba. Oke, ini memang lembut. Sekarang kita kasih bumbu. Dengan rasa dimsum yang sudah lembut, ditambah bumbu yang memang cukup pedas memang ini ya. Harus hati-hati untuk Anda yang merasakan dimsum ini. Tapi ini enak pemirsa. Dengan harga 30.000 sampai 40.000, banyak pilihan, bisa Anda coba dan Anda langsung cicipi. Oke. Yang terakhir, kita ke dessertnya. Ada mango sticky rice dan juga es jeruk ini. Tentu ini akan saya nikmati nanti untuk awalnya akan menghabisi dimsum dan juga sosis. Kembali ke Anda, Celia dan juga Putri Windasari. Oke, Shena, terima kasih. Selamat melanjutkan ya makanannya. Rupanya Jangan lupa sangat ya, menarik ya. Jangan lupa Shena nanti dibungkus ya, itu kayaknya mangganya enak ya buat dibawa balik ke kantor. Iya, buat Celia dan juga Putri. Nanti kita dapat diskon kayaknya Putri. Enggak, kamu udah nggak pelajar Celia. Ini khusus pelajar ya. Wah, sayang sekali ya. Ya, kita juga masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Indonesia secara resmi telah menutup World Water Forum ke-10. Melalui forum air ini diluncurkan deklarasi menteri yang memuat 16 poin kesepakatan dan 3 diantaranya adalah agenda prioritas Indonesia. World Water Forum ke-10 resmi ditutup dengan closing ceremony yang dilaksanakan di Mangupura Hall, Bali International Convention Center. Melalui forum air ini diluncurkan deklarasi menteri yang memuat 16 poin kesepakatan, dengan 3 diantaranya adalah agenda prioritas Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan masih terdapat banyak hal yang harus diperbaiki, seperti pentingnya melanjutkan berbagai aksi nyata yang telah dirumuskan. Pertama, tentang pelaksanaan ya. Kalau tentang pelaksanaan ini pertama pendaftaran yang langsung ada di Bali 7 hari ini, semua 20.000 peserta. Kalau di total dari sejak dulu dengan stakeholder meeting pertama dan kedua serta selama kunjungan peserta 7 hari ini, totalnya adalah 64.000 peserta. Pada kesempatan yang sama, Presiden World Water Council Louis Fochong merasa kagum melihat Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan 3 tahun ini. Perhelatan World Water Forum ke-10 ini diakui Louis jauh lebih profesional dibanding penyelenggaraan World Water Forum sebelumnya. Indonesia, his president, his government, and all people of Indonesia for this warmful hospitality, not only during this week, but during the whole preparation, which has taken 4 years. And it has been a pleasure not only to feel this hospitality, but also to know and to recognize the professionalism, the efficiency, the very good organization of Indonesia to prepare such an important event, which I repeat, as Mr. Minister Basuki has said, is the most important in the field of water in the world. Dalam closing seremoninya, Indonesia selaku tuan rumah World Water Forum ke-10 melakukan serah terima kepada Arab Saudi yang merupakan tuan rumah World Water Forum yang akan datang pada tahun 2027. Dari Bali, tim TV One mengabarkan.
Ya Putri, tak terasa 1 jam lamanya kita sudah menemani pemirsa pada siang hari ini. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Sally Alexandra pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.